Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, berikan judul segala sesuatu ada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11, saya tahu ayat ini beberapa kali saya ajarkan sama saudara, tapi sesungguhnya inilah yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan pesan ini kepada saudara. Terutama di hari Senin ini saudara ya. Memang ini yang Tuhan taruh di hati saya tentang waktunya Tuhan. Saya ingin kita akan membaca ayat ini demi ayat bergantian. Cukup panjang tapi saya ingin kita ikuti pembacaan supaya saudara dapat sesuatu dari ayat per ayat yang ada ya. Pengkhotbah 3 saya baca ayat 1, Anda melanjutkan ayat 2 sampai 11 nanti sama-sama kita baca. Pengkhotbah 3 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Teruskan 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4 terus. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. 5. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. 8 terus. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai. Ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. 11 bersama-sama 1, 2 dan 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mau langsung coba terangkan pada ayat yang ke-1 sama saudara. Coba perhatikan ayat yang ke-1. Saya baca ulang sekali lagi ya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Kita berangkat dari sini. Untuk segala sesuatu dikatakan ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perhatikan kata segala sesuatu ada masanya. Nah, kata masa dalam terjemahan teks bahasa Ibrani disalin dengan kata zeman. Nah, zeman itu artinya begini, waktu atau musim yang telah ditentukan oleh Tuhan. Waktu atau musim kehidupan yang telah disetting oleh Tuhan. Jadi kita mesti percaya begini. Kalimat yang awal, untuk segala sesuatu ada masanya, berarti di dalam kehidupan yang kita jalani hari demi hari, setiap hari, musim kehidupan yang kita jalani, waktu kehidupan yang kita alami, itu ternyata kata masa, kata zaman artinya udah ditentukan sama Tuhan, udah disetting sama Tuhan. Artinya begini, tidak ada kata kebetulan buat orang percaya. Ayat ini khusus bagi orang percaya yang kepada Tuhan. Kalau Anda belum percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, Anda harus percaya hari ini. Sebab ayat 1 sampai ayat 11 ini hanya diberikan, dijanjikan berlaku buat orang yang telah menerima dan beriman kepada Yesus. Kalau Anda yang mendengar firman Allah ini secara online, Anda adalah baru pertama kali mendengar, Anda belum percaya. Ya sekarang ambil keputusan, saya mau percaya pada Tuhan. Saya mau menerima Tuhan Yesus. Maka janji ini, ayat ini, semuanya 1 sampai 11 ini berlaku buat kita. Bahwa setiap waktu musim kehidupan yang kita jalani itu udah disetting sama Tuhan. Tuhan yang tentukan. Jadi nggak ada kata kebetulan. Ingat,
apapun yang Anda sedang alami dalam waktu, masa, musim kehidupanmu, saya ulang, itu tidak ada kebetulan, faktor kebetulan tidak ada. Sudah ditentukan, sudah disetting sama Tuhan. Lalu saya lanjutkan, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Lagi-lagi kata waktunya, kata waktu dalam bahasa Ibrani di sini disalin dengan kata et. Nah, et itu artinya gini, setiap peristiwa yang terjadi itu pasti ada pengalamannya yang kita bisa ambil. Peristiwa apa saja. Kemudian atau setiap peristiwa yang terjadi kita alami dalam hidup kita, itu pasti ada keberuntungannya, ada benefitnya yang Tuhan sediakan buat kita. Ini penting loh, tidak ada faktor kebetulan. Semua yang kita alami, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, setiap hari, hari demi hari sampai detik hari ini saudara ya, itu sudah disetting. Tidak ada kata kebetulan. Dan kalau kita bisa jalani waktu itu, musim kehidupan, peristiwa apa saja yang kita alami hari ini, saya yakin kita pasti bisa memetik pengalaman di dalamnya, pelajaran sesuatu dari Tuhan. Dan kalau kita nggak ngomel, kita tidak bersungut-sungut, tidak bertindak yang salah, pasti ujungnya keberuntungan, kebaikan Tuhan sediakan buat kita. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, kalimat yang mengatakan untuk apapun di bawah langit ada waktunya, disalin dengan kata and a time to every purpose under the heaven. Bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini pasti ada tujuannya. Tidak ada kebetulan. Pasti ada tujuan kata Alkitab. Semuanya ada tujuan. Makanya saya pernah ajarkan sama saudara tentang salah waktu, salah musim. Saya ingin pagi ini Anda ngerti di waktu apa, di musim apa hari ini kita berada. Supaya apa? Respon kita tepat, tindakan kita tepat. Tidak ada yang kebetulan saudara. Semua musim kehidupan yang sedang terjadi kita alami, itu sudah disetting sama Tuhan. Tidak ada faktor kebetulan. Kalau Anda bisa ngerti ini, musim apa kita berada, musim apa saya berada, Anda bisa petik pelajaran dalam peristiwa itu. Dan nanti ujungnya benefit, keuntungan Tuhan beri sama kita. Disediakan keberuntungan. Makanya prinsip yang pertama, lihat gambar ini, Anda mesti tahu di mana waktu kita berada. Saya pernah kasih contoh sama saudara dalam pelajaran tentang salah waktu. Kita harus tahu waktu di mana kita berada. Perhatikan, kalau kita sedang naik motor atau naik mobil di traffic light lalu lintas itu, kalau waktunya lampu merah, makanya saya katakan orang harus tahu di waktu apa dia sedang berada. Kalau dia ada di waktu lampu merah, ya berhenti. Lampu merah itu waktunya berhenti. Tapi coba kalau kita nggak ngerti waktu merah, kita jalan terus, kecelakaan gitu. Atau kebalikannya, waktu lampu hijau harusnya kita jalan terus. Tapi kita ini malah berhenti. Ini namanya orang yang tidak tahu waktu. Ini namanya orang yang tidak tahu masanya. Makanya yang terjadi apa? Tidak nyaman. Yang rugi dia. Merugikan dirinya. Tidak tahu apa yang dia mesti kerjakan. Bahwa ternyata yang dikerjakan itu salah. Merugikan. Bukan keberuntungan yang dialami. Tapi sebuah kerugian. Sebab apa? Sebab dia tidak tahu di waktu apa. Di masa apa. Di musim apa dia sedang berada. Makanya penting, atau contoh yang paling gampang, kalau Anda mau traveling ke luar negeri, terutama satu negara yang Anda tuju ternyata punya 4 musim, bepergian ke negara 4 musim, pastikan sebelum Anda tiba di negara tujuan, Anda sudah tahu negara itu waktunya musim apa. Sebab kalau Anda nggak tahu negara tujuan musim apa, begitu nyampe, khawatirnya gini, Anda salah, yang pakaian yang Anda bawa itu salah. Anda bawa baju-baju yang casual, yang tipis, yang nyaman, yang katun, yang nyerap keringat, alias baju musim panas. Ternyata nyampe di sana musim dingin, celaka kita. Anda akan jadi orang yang sengsara di antara semua banyak anggotur semua.
Anggota TOR semuanya nyaman. Baju jaket yang dibawa, mantel yang dibawa, lengan panjang yang tebal-tebal dibawa. Anda bawanya baju-baju kaos tipis. Baju lengan panjang yang tipis. Baju casual yang biasa kita pakai di Indonesia pada musim panas. Begitu nyampe musim dingin, Anda akan sengsara. Anda mengalami kerugian yang seharusnya gak terjadi. Bukan keberuntungan. Kita bisa belajar di sini, saudara. Atau kebalikannya, Anda bawa baju yang tebal-tebal, jaket Anda bawa, mantel Anda bawa, semuanya tebal. Ternyata sampai sana musim panas, lebih celaka. Orang berjalan dalam TOR dari tempat ke tempat tujuan wisata nyaman. Makan dengan nyaman, kita kepanasan karena salah kostum, saudara ya. Itu yang terjadi. Pada waktu salah kostum pertama kedinginan, sekarang semuanya kepanasan. Salah kostum. Musim panas kita bawa baju tebal. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Intinya bagian pertama saya ingin bawa saudara gini. Kita mesti memahami di mana kita berada. Lihat gambar ini ya. Poin ini penting menurut saya. Memahami di waktu apa saat ini kita berada. Itu akan sangat membantu kita, menolong kita untuk merespon dengan tepat. Sehingga apapun musim kehidupan, peristiwa kehidupan, hari demi hari yang kita alami, tidak ada komplain. Kita ngerti memang ini musim kehidupan. Kenapa saya mesti katakan atau saya suarakan pengkhotbah 3 tentang waktu Tuhan ini penting kita ngerti. Kalau Anda lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, coba saya minta tolong multimedia kembalikan ayat tadi yang kita baca ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11 saya baca ya. Dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, ada musimnya, season kata bahasa Inggris. Ada musim kehidupannya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada tujuannya, ada purpose-nya. Ya. Perhatikan, setiap musim kehidupan yang Tuhan sudah atur, Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah setting buat kita. Tuhan punya tujuan buat kita untuk pelajaran kehidupan. Dan Tuhan mau memberikan gini, keberuntungan, kebaikan buat kita sudah disetting. Kalau kita ngerti ditaruh di waktu apa sama Tuhan, diizinkan memasuki musim kehidupan apa. Kalau kita ngerti pada waktu apa, pada musim apa kita ada, kita tidak akan ngomel. Reaksi kita, tindakan kita tidak akan salah. Yang kita lakukan pasti benar, ngerti menikmati musimnya Tuhan. Makanya perhatikan ya. Begitu ayat 1 berkata segala sesuatu itu ada musimnya, ada tujuannya. Ayat kedua itu dibandingkan musim ini sama musim ini. Musim ini sama musim ini. Saya baca ya. Anda mesti menangkap ini ayat-ayat firman yang hidup ini. Ada waktu dikatakan untuk lahir. Kemudian dibandingkan gini. Ada waktu untuk meninggal. Ini kan istilah orang Jawa seperti jungkat-jungkit yang jomplang saudara ya. Kalau kita suruh milih, pasti saya yakin kita sepakat memilih. Saya pilih lahir Pak. Karena bagi kita musim kelahiran, waktu lahir ada anggota baru dari keluarga kita yang datang ke dunia. Wah ini indah waktu ini. Ini waktu yang baik buat kita. Waktu kelahiran buat pandangan kita. Waktu yang menyenangkan. Kebalikannya musim atau waktu peristiwa meninggal buat kita tidak menyenangkan. Buat kita tidak baik. Saya pernah bilang sama saudara kalau Anda masih ingat. Apakah kita berani berkata bahwa waktu seseorang meninggal itu tidak ada indahnya, tidak baik. Ingat saya katakan waktu yang Tuhan izinkan musim kehidupan yang kita hadapi dan jalani sudah disetting sama Tuhan. Tuhan yang tentukan. Anda tidak bisa bikin apa-apa, kita cuma wayang. Dalangnya Tuhan. Yang tentukan sutradaranya Tuhan. Kita cuma jalani peran kita yang dikasih sama Tuhan. Nikmati saja. Makanya penting buat kita seperti wayang kehidupan. Harus tahu Tuhan sedang tuntun saya. Tuhan sedang bawa saya di waktu apa, di musim apa. Supaya apa? Respon kita tepat, tindakan kita tidak salah. Yang kita mau langkah, yang kita mau ngomongkan, yang kita buat kita tahu. Kita nggak bisa berkata, oh hari kelahiran itu menyenangkan, hari meninggal tidak baik. Lah Tuhan sudah setting bagaimana? Di dunia ini selalu ada waktu lahir. Itu indah kalau waktunya. Makanya di ayat yang ke-11-nya,
Ayat 11 tolong dikatakan, Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu dikatakan indah pada waktunya. Saya ulang sekali lagi, perhatikan baik-baik, temukan kalimat ini. Ia, Tuhan Nur besar, membuat segala sesuatu itu dikatakan indah, baik, itu pada waktunya. Saya mau bilang begini sama saudara, semua kalau memang sudah disetting waktunya Tuhan, itu pasti indah. Percayalah, semua itu kalau sudah waktunya Tuhan, itu indah. Termasuk kelahiran, kalau memang lahir itu waktunya Tuhan, ya pasti indah lah. Anda berani berkata gak indah? Termasuk meninggal, kematian. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, ya indah. Karena segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau sudah waktunya Tuhan disetting, pasti indah. Cuman seringkali kita nggak tahu waktunya. Makanya kita berontak, makanya kita marah. Makanya berkata, ini nggak ada indahnya. Ini tidak menyenangkan, pemberontakan dalam jiwa kita. Kenapa? Nggak ngerti waktu itu masalahnya. Sikap kita jadi salah, tidak puas, tidak bisa menerima kenyataan, meninggal pada waktunya kita katakan tidak baik. Kalau waktunya Tuhan diizinkan, semuanya disetting itu pasti baik. Kalau seseorang misalnya, menurut Anda bagaimana? Kalau seorang meninggal, usianya sudah tua banget, misalnya mendekati 100 tahun, 90 tahun lah. Maafkan saya, ada orang, saya ketemu 92 tahun masih sehat. Saya pernah lihat di YouTube di Bandung, ada seorang umur 102 tahun, masih energik, masih kerja, masih jualan lumpia. Sampai Gubernur Jawa Barat Pak Emil ketemu sama dia. Karena diviralkan, 102 tahun masih sehat, ada sehat. Saya bukan ngomong yang seperti ini. Ini masih sehat, oh masih indah dipakai Tuhan. Tetapi kalau misalnya orang misalnya umur 90 tahun, jangankan 90 tahun, 80 tahun saja. Kalau bukan sekedar tua ya, organ tubuh semuanya udah lemah. Dari mulai matanya sudah lemah, gak lihat, ya sudah buta gak kelihatan gitu, maaf ya. Telinganya udah gak bisa dengar budak. Orang ngomong apapun gak dengar, ada teriak sama gak dengar. Mulutnya juga udah lemah, termasuk kerongkongannya. Makan gak bisa nelan, mesti disonde. Tangannya lemah, kakinya lemah gak bisa jalan. Tangannya gerak gak bisa, cuman diem saja di tempat tidur. Belum lagi organ-organ yang dalam. Ternyata organ dalam semua di tubuhnya komplikasi sakit parah, tapi masih hidup. Ada pernah lihat kondisi seperti ini? Orang sudah tua dan seluruh organ tubuhnya komplikasi sakit parah. Semua udah lemah. Dari mata sampai kaki udah gak bisa apa-apa. Makan pun udah gak bisa sendiri. Udah gak bisa nelan, mesti didorong-dorong, disonde. Saya mau tanya, kalau Anda melihat orang seperti ini, kemudian Tuhan izinkan dia meninggal. Apa Anda berani berkata, ndak indah, ndak baik buat orang ini, meninggalnya dia itu indah loh. Semua kalau sudah waktunya Tuhan itu baik, itu indah. Makanya Alkitab katakan, Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, kenapa pertanyaannya? Kita seringkali berontak, kita marah gitu, kita nggak seneng. Kok saya ngalami gini? Nah, persoalannya di sini. Makanya saya bawa saudara pada poin gambar ini. Jangan pernah Anda dan saya membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini problem, ini masalahnya kita. Makanya kita mulai rasanya nggak seneng. Kita berkata udah ada senengnya sih saya. Ingat saudara ya, tadi kalau kita baca ayat-ayat tadi itu semua dibandingkan. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Ada waktunya menanam, ada waktunya mencabut apa yang ditanam, menuai. Ada waktunya menabur, menanam, pasti menuai. Tadi kalau kita baca terus ke bawah, ada waktunya orang menangis. Ya kan, musim menangis nih, sedih, banyak masalah Pak. Ada waktunya dia tertawa, sukacita, kenapa? Berkatnya banyak. Dia ngalami job yang banyak, proyeknya banyak. Ada pernah nggak ngalami kalau musimnya tertawa itu berkatnya ada saja datang, tidur pun besok pagi bangun berkatnya datang, bisa begitu. Ada waktunya meratap, ada waktunya menari bersuka cita. Hore luar biasa Tuhan, ada waktu itu. Tapi ada waktu
Tadinya minggu kemarin baru meratap, minggu kemarin menangis. Baru minggu depan kemudian dia sudah tertawa, dia udah menari sukacita. Kenapa begitu? Itu musim kehidupan. Itu iramanya kehidupan. Itu waktu yang ditentukan Tuhan dalam kehidupan. Sudah disetting sama Tuhan buat kita anak-anaknya. Ingat, ini berlaku hanya bagi orang beriman. Disetting begitu. Ada waktu menangis, pasti ada waktu tertawa. Ada waktu menabur, pasti ada waktu menuai. Ada waktu menerima terus. Ya, ada waktu melepaskan, menabur. Itu kata Alkitab tadi. Ada masa di situ. Ada waktu yang memang disetting sama Tuhan. Dan kalau Anda ngerti waktunya, ngerti musim kehidupan kita. Waktu apa kita hidup, waktu musim apa kita jalani. Enak bertindaknya, tidak salah. Gini loh saudara. Kita itu ngerti kebenaran firman. Kebenaran firman. Selama ini kita udah terima pengajaran firman. Kebenaran firman kita sudah terima setiap pagi. Nah, kita mempraktekkan itu harus pada musim yang benar, waktu yang benar. Kalau enggak, ngomel juga. Semua yang benar jadi salah kalau diterapkannya pada musim yang salah. Itu maksud saya. Satu contoh, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Ya bisa jadi musim kehidupan kita yang disetting sama Tuhan berbeda. Jangankan dengan orang lain, suami istri saya dengan istri saya jalan sama, tinggal di rumah sama, pergi kami berduaan bersama-sama. Tapi bisa jadi musim kehidupan istri saya dengan saya nggak sama musim kehidupan. Makanya jangan pernah bandingkan musim kehidupanmu di-compare sama orang lain. Kok kerjaan saya sulit ya hari-hari ini. Kok omset saya turun ya. Kok gak kayak bulan kemarin ya. Gak kayak 2 bulan kemarin. Kok gampang kerjanya. Kok cuannya carinya kok enak. Kok proyeknya mudah. Kok ada saja berkatnya. Kok sekarang sulit. Rasanya sedih gitu. Lalu ada bandingkan sama orang lain. Kok dia enak kerjaannya. Kok dia cuannya banyak untungnya. Kok dia ini proyeknya besar. Kok lancar kerjaannya. Kok saya sekarang bulan ini gak lancar kerjaannya. Jangan-jangan begini. Kenapa Anda compare. Sampai Anda berontak rasanya gak bisa terima. Kok angel sampai stres. Anda terintimidasi. Saya kasih tahu kenapa kita depresi. Dalam menjalani musim kehidupan yang disetting sama Tuhan. Karena Anda coba membandingkan musim kehidupanmu sama orang lain. Makanya Anda stres. Kok dia berhasil kerjaannya? Kok dia lancar? Kok saya tidak? Kok saya turun? Kok saya sulit cari berkat? Terintimidasi, tertekan, stres lah saudara, depresi. Kenapa depresi? Anda coba mengcompare musim kehidupanmu, dirimu dengan orang lain. Sementara orang lain yang ngalami mujizat, ngalami berkat, mungkin berkata, kadang-kadang kita menyangka, kayak ini saya kurang iman kali, saya kurang doa. Ada banyak kita sudah doa beriman. Saya udah puasa Pak, saya udah beriman, deklarasi iman. Tapi kenapa kerjanya tetap buntu? Kenapa belum ada jalan keluar? Pernah ngalami seperti itu? Sudah doa kita, sudah beriman, ya percaya kepada kebenaran janji-janji Allah. Saya percaya loh Pak janji Tuhan, saya declare dengan iman setiap hari, saya doakan dengan iman. Tapi buktinya kerjaan saya gak ada berkat Pak, buntu tetap buntu, belum ada jalan keluar, belum ada pertolongan, belum ada job Pak. Gak kayak kemarin banyak, sekarang sepi Pak. Pernah? Lalu kita berkata, kayaknya saya salah doa dan segala macam. Ada compare sama orang. Sementara orang lain saudara yang alami mujizat. Nah yang alami mujizat mungkin ngomong sama saudara gini, kamu sih kurang iman. Makanya begini, saran saya buat Anda. Kalau hari ini Anda sedang dalam musim menuai berkat. Kalau musim menuai berkat itu gini ya. Pernah gak ngalami satu hari berkat ini datang, berkat ini datang. Ada saja berkatnya datang. Besok ada lagi gitu. Karena itu musim kehidupannya musim menuai ya. Musim menuai itu ada aja berkatnya datang, kita menerima berkat. Itu kayak begitu. Kalau Anda sedang mengalami musim menuai berkat, Anda jangan sembarangan menasehati seseorang. Jangan sembarangan ngomong kebenaran kepada seseorang. Ketika orang itu sedang namanya musim menabur. Kenapa? Karena kalau ada salah ngomong bikin dia stres.
Persoalannya kan bukan karena dia kurang iman. Seringkali kita berkata, lu sih kurang doa, lu kurang iman. Dia berkata, saya udah doa. Kamu kan tahu saya setia sama Tuhan. Saya percaya janji Tuhan. Saya rela setia berkorban. Kita tahu, makanya kita gak bisa sembarangan. Persoalannya bukan karena dia kurang doa dan segala macam dan imannya kurang. Tapi musim kehidupan kita yang berbeda. Untuk Anda mungkin memahami ini ya, saya kasih bawa saudara pada satu contoh yang ayat yang sering kita baca tentang menabur dan menuai. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Saya pikir kita sering lah baca ayat ini. Saya baca, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang menabur. Jadi ada orang yang memang musimnya ya menabur. Menabur itu tidak menyenangkan kan? Menabur itu kan bekerja keras. Menabur itu artinya berkorban, bekerja keras, tidak menyenangkan. Saya baca ulang. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat ini mengajar kepada kita tentang apa? Ada orang, ada ditentukan faktor ini. Bukan kebetulan, tapi dia masuk musim kehidupan namanya menabur. Saya bilang tadi sama saudara, musim menabur itu musim yang tidak menyenangkan. Kayaknya gak ada indahnya. Musimnya keringetan, musimnya kerja keras, musimnya berkorban. Itu menabur. Gak ada senangnya menabur. Kadang-kadang ada seseorang memasuki masa menabur, tapi ada orang lain musimnya musim menuai. Makanya yang musim menuai ngalami berkat jangan sembarangan ngomong. Ya, kamu sih kurang iman, hidupmu sih nggak bener. Dia berkata, saya udah bener itu, saya nggak menyimpang ke kanan ke kiri. Masalahnya musimnya yang berbeda. Suami istri musim kehidupan bisa beda. Satu menabur, satu bisa menuai. Satu musim yang menerima, satu musim melepaskan. Dan segala macam ada musimnya dalam kehidupan ini. Tetapi saya mau tanya, kalau kita nggak mau korban, nggak mau kerja keras, nggak mau menabur. Saya mau tanya, lalu apakah kita bisa menuai? Nggak bisa menuai. Makanya pada waktu musim yang kita jalani, ya ikuti saja. Kita kayak wayang kehidupan dalam sutradaranya Tuhan. Ada mesti tahu yang penting, saya berada pada waktu apa. Musim apa yang Tuhan sedang bawa dan tuntun saya. Nikmati itu tanpa keluhan. Belajar, faedahnya pasti ada. Nanti ujungnya benefit keuntungan. Orang bekerja keras ya ujung pasti menuai. Kalau memang musimnya bekerja, ya bekerja. Musimnya menabur, ya menabur. Nggak mungkin menuai. Maksud saya begini, kalau memang hari ini, Anda dalam minggu ini, atau bisa jadi bulan ini, musimnya ada musim menabur. Ya jangan mimpi bisa menuai, itu loh maksud saya. Anda ngerti gak kira-kira? Bisa ngerti sampai di sini saudara ya? Atau bulan kemarin, bulan-bulan kemarin, kalau memang musimnya ada musim menabur, mencucurkan air mata, tidak menyenangkan, kerja keras, berkorban. Jangan mimpi hasil menuai, tidak ada. Tidak ada, jangan mimpi. Pernah ngalami itu? Susah Pak, gak ngalami berkat Pak, susah Pak, jobnya tidak ada, musim menabur. Tapi kalau ada gak menabur kemarin, apa ada bisa menuai di minggu ini? Gak bisa. Gak bisa, saya pastikan gak bisa. Makanya kita dibawa di musim apa, ada mesti tahu. Kalau memang musim menabur, ya jangan mimpi berharap terus untuk menuai. Tapi pada waktunya pasti menuai. Jadi kita mesti tahu musim. Jadi kadang-kadang bukan masalah kurang doa atau salah doa atau hidup kita nggak benar atau mungkin iman saya kurang, sudah beriman. Masalah musim kehidupan. Saya pernah bilang sama saudara, iman itu tunduk pada waktunya Tuhan loh. Coba Anda lihat gambar ini ya. Mungkin bisa membantu kali ya, saya kasih gambar sama saudara secara visual begini. Iman kita itu bekerja dan baru berguna, iman yang kita punya saat digunakan dalam waktu yang tepat. Karena ternyata iman dalam diri kita kepada Tuhan itu takluk kepada waktunya Tuhan. Gambarnya anak kecil, misalnya umur berapa ya kita buat, misalnya umur 3 tahun sama umur 5 tahun. Atau 4 tahun sama 5 tahun yang paling gampang.
Misalnya anak umur 4 tahun sama 5 tahun, dia punya iman di sekolah minggu diajarin. Ayo beriman, berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan kasih. Dia beriman sama Tuhan. Dia percaya berdoa tiap malam, minta sama Tuhan. Saya pengen kayak papa berewokan Tuhan. Saya pengen punya kumis yang tebal Tuhan. Anak kecil minta kumis. Anak kecil dengan iman berdoa sama Tuhan. Katanya doa anak kecil didengar sama Tuhan. Doa anak kecil itu luar biasa. Anak kecil punya malaikatnya sendiri. Doa anak kecil, anak kita luar biasa. Tetapi meskipun doanya luar biasa anak kita, memang harus diakui ya, anak kecil kalau berdoa imannya gak kayak kita. Kita itu terlalu banyak pikiran, kepintaran kita ini saudara. Kalau kita berkata, Tuhan aku percaya, aku minta, aku berikan kepadaku. Kita mulai berpikir, tapi mana mungkin ya masalahku berat. Ya kan? Mana mungkin kerjaanku dalam masalah. Kita akan selalu banyak kembangannya. Anak kecil enggak. Anak kecil kalau berdoa berkata, aku percaya Tuhan akan memberkati aku ya. Tahunya dia cuma berkat turun. Aku usir setan dalam nama Yesus. Dia tahu setan pergi. Tidak ada pikiran kembangan ini itu segala macam. Setan pergi ya dia pergi ketika dia usir. Dan memang pergi. Anak kecil gak banyak pikir macam-macam. Positif percaya. Tapi meskipun seandainya saya kasih gambaran iman anak kecil hebat, imannya cospleng, imannya luar biasa. Dia minta kumis yang tebal kayak gagang telepon. Dia minta berewokan kayak papanya. Imannya besar. Apakah iman mengerjakan sama dia? Enggak. Iman takluk pada waktu Tuhan tahu. Belum waktunya kamu nak. Masih 4 tahun 5 tahun punya kumis, punya berewokan. Apa Anda pernah lihat anak kecil, anak bayi 4-5 tahun berewokan? Enggak ada. Kenapa? Belum waktunya. Sebab Tuhan pun tahu, firman pun tahu bahwa yang namanya iman, bahkan kebenaran firman Allah bekerja itu takluk pada waktu. Makanya kebenaran firman Allah yang kita belajar selama ini itu diterapkannya, diaplikasinya harus pada musim yang tepat, waktu yang tepat. Kalau enggak, ya jadi salah semuanya. Anda musimnya menabur, saya percaya saya akan diberkati musim menuai. Ngimpi kali. Kenapa? Musimnya Anda menabur. Harus tahu di musim apa Anda berada. Kalau sekarang musimnya menuai, Anda akan menuai, ada saja berkatnya. Kayak ibaratnya sungai itu airnya mengalir. Anda cuma ikut saja. Ikuti saja. Ada saja pertolongan berkat. Tapi semua tergantung waktu. Saya bawa saudara pada gambar ini. Nah, kita seringkali menggunakan iman kita itu untuk mengubah keadaan. Betul apa tidak? Ya, sedangkan keadaan yang kita hadapi musim kehidupan sedang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hidup kita. Tahan ini gambar sambil saya baca ulang sekali lagi ya, sambil ada renungkan baik-baik. Seringkali ini kita seperti ini. Karena kita nggak tahu waktunya Tuhan, nggak tahu musim kehidupan. Kita pakai iman, doa, kebenaran janji Allah. Tapi harus tahu waktu yang tepat. Kita seringkali menggunakan iman kita untuk mengubah keadaan situasi musim kehidupan kita. Yang tidak nyaman, yang menabur, yang kerja keras. Tapi kok tidak ada menuainya. Sedangkan keadaan kita yang menabur, kerja keras tadi, berkorban tadi. Masih buntu jalannya. Sedang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hidup kita. Bukan cuma karakter kita saja diubah. Sampai masa depan kebaikan kita diubah. Sampai masa depan di depan itu dikasih yang paling top sama Tuhan. Masa depan yang terindah, yang puncak sama Tuhan. Contoh Yusuf dibuang di sumur. Itu gak menyenangkan. Sepertinya pada musim-musim waktu itu tidak ada menuainya. Tidak ada tertawanya, tidak ada menarinya. Semuanya menabur, semuanya meratap, semuanya menangis dan menyedihkan. Itu musim kehidupan Yusuf yang cukup panjang, cukup lama. Dari mulai dimasukkan dalam sumur, jadi budak di tanah Mesir, masuk penjara. Begitu lama dia ngalami itu. Tidak ada senangnya. Tetapi ternyata keadaan musim meratap, menangis yang tidak menyenangkan, kerja keras buat Yusuf. Itu ternyata sedang dipakai Tuhan. Tuhan sedang berproses lewat musim waktu itu. Anda ngerti di sini ya? Untuk apa? Mengubah kehidupannya Yusuf. Bukan cuma karakternya diubah. Masa depannya Yusuf diubah. Jadi seorang pemimpin yang besar. Seorang yang sukses, sangat berhasil. Menjadi Perdana Menteri yang penuh hikmat. Lewat pelajaran kehidupan tadi. Udah dibentuk lewat proses. Sampai jadi orang hebat di tanah Mesir.
Dia jadi Perdana Menteri yang terhebat dengan hikmatnya. Bisa nolongin keluarganya, nolongin bangsa Mesir, nolongin bangsa-bangsa lain. Diproses. Jadi hari ini waktu musim kehidupan kita di mana kita ada, itu sedang dipakai Tuhan memproses kita, membentuk kita. Yang kemarin itu pembentukan Tuhan. Makanya Anda mesti tahu di waktu musim apa kita berada. Sehingga mulut kita pas ngomongnya, hati kita pas, tidak ada keluhan. Makanya menurut saya penting ini saya suarakan, ini isi hati Tuhan buat saudara. Ini pelajaran kehidupan yang penting buat Anda dan saya. Ngerti di musim waktu kehidupan apa kita ada. Kalau Tuhan izinkan, tidak ada faktor kebetulan buat orang percaya. Semua keadaan yang tidak menyenangkan hari ini, itu dipakai sama Tuhan. Untuk apa? Mengubah hidupmu dan hidupku. Karakter kita, iman kita, sampai masa depan pekerjaan saudara, masa depan ekonomi saudara, itu diubah sama Tuhan lewat proses musim kehidupan. Nah kita seringkali kalau musimnya meratap, musimnya menangis, musimnya menabur kerja keras, air mata, kita mau cepat ubah keadaan itu, cepat check out, pengen cepat check out, keluar dari keadaan itu. Padahal Tuhan maunya gini, aku mau pakai keadaan itu memproses hidupmu, mengubah hidupmu, nikmati. Makanya tahu musim kehidupan itu penting, tidak ada omelan. Nanti ujungnya Anda dapat benefit keuntungan yang besar. Anda bisa setiap proses yang tidak menyenangkan kita alami, berhadapan dengan orang-orang tidak menyenangkan, ngomongnya tidak enak sama kita. Itu proses kok. Ambil pelajarannya, menjadi kau orang yang berpengalaman, berhikmat secara rohani dalam Tuhan. Beberapa ayat terakhir ya, waktu terbatas, saya baca beberapa ayat. Ini bangsa Israel ada di tanah pembuangan. Yeremia 29 ayat 4 sampai 8 ayat 10. Saya baca beberapa ayat karena waktu. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ini backgroundnya. Di tanah pembuangan kerja keras dan air mata dan berkorban, pengorbanan. Ayat 5. Tapi aneh, di tanah pembuangan Tuhan ngomongnya begini. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Loh kok aneh? Di tanah pembuangan bangun rumah. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Loh di tanah pembuangan. Lagi ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki. Suruh berumah tangga dan perempuan. Ya, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan sampai mantu, saudara ya, supaya mereka melahirkan anak laki-laki, cucu dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Terus ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang di tanah pembuangan. Suruh berdoa sejahterakan kota di mana aku ada Tuhan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya kesejahteraanmu. Loh kenapa? Karena Israel pada waktu dalam musim pembuangan. Meskipun dalam musim pembuangan Tuhan berkata, doakan kota itu. Ayo bangun rumah, bikin kebun, nikmati hasilnya. Kamu berumah tangga dan seterusnya. Disuruh menjalani kehidupan seperti biasa. Mereka tidak bermimpi dulu untuk, memang pasti mereka bermimpi ke tanah perjanjian. Belum. Makanya ada ayat tadi dikatakan, coba lihat ya. Ayat ke-7 saya baca ya. Ayat 8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Oh ini tahun berkat, tahun kemenangan, tahun mujizat. Pasti ada jalan berkat Tuhan jalan keluar. Tuhan katakan jangan dengar mereka. Kamu musimnya pembuangan. Makanya Tuhan katakan di 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Barulah aku memperhatikan kamu dan seterusnya. Ada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan pasti indah. Dalam ayat ini ditentukannya, disettingnya 70 tahun. Nanti sabar ya, 70 tahun. Nanti mimpimu jadi kenyataan. Pulang ke tanah perjanjian. Yang kita rindukan kalau di tanah pembuangan, tawanan, ya pulang ke rumah. Nanti kata Tuhan, sekarang nikmati dulu, jangan ngimpi dulu. Sekarang waktunya musim pembuangan. Musimnya waktu pembuangan. Nikmati, jangan percaya sama nabi-nabimu, petenungmu itu. Makanya seringkali kita ingin mengubah keadaan kita. Padahal keadaan kita sedang dipakai sama Tuhan untuk mengubah hidup kita. Nikmati saja. Jadi kalau hari ini Anda ngalami namanya jalan buntu. Ini musim kehidupan. Tetap pakai iman kita, tetap kuat dalam Tuhan. Nanti pada waktunya pasti terbuka, percaya.
pada waktunya jobnya datang, proyeknya datang, berkatnya datang. Semua ditentukan oleh musim dan waktu kehidupan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa, waktu Tuhan pasti yang terbaik.